Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang ibadah. Selaku makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha suci, yang memantulkan, mengemanasikan cahaya zatnya kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Tentunya makhluk-makhluk tertentu, tidak semua makhluk itu disentuhkan nur ilahi. Misalnya Imam Syafi'i ketika berkonsultasi kepada gurunya, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'i su'ahibzi. Saya mengadu kepada guru saya tentang kesulitan menghafal pelajaran. Fa'arsadani ala tarkil ma'asi. Saya dinasihatin oleh guru saya, diberi petunjuk oleh guru saya agar saya meninggalkan maksiat. Ala tarkil ma'asi. Fa akhbarani, dan selanjutnya guru kemudian memberitahukan kepada saya bi annal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah cahaya. Nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Artinya Allah as the ultimate reality, sebagai realitas tertinggi, sebagai sumber cahaya, sangat suci dan tidak bisa dibahasakan oleh manusia. Allah yang maha suci itu kemudian memantulkan cahaya-cahayanya, mengemanasikan nurnya kepada makhluk-makhluk ciptaannya, dan tidak diberikan, tidak disentuhkan cahaya-cahaya nur Allah itu kepada orang-orang yang tidak dikehendaki. Kenapa tidak dikehendaki? Karena manusia-manusia tertentu tidak kemudian mempertajam kekuatan hati nuraninya dengan cara tidak berakhlak, tidak beretika, melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang telah ditegaskan oleh Allah untuk dijauhi, dan juga manusia yang tidak melakukan rasionalisasi secara kuat. Manusia hanya akal-akalan, tidak memperkuat logika sebagai potensi yang sangat baik yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka kemudian bila kita bicara tentang ibadah, di dalam beribadah kepada Allah, kita harus membersihkan jiwa kita. Salah satu cara pembersihan jiwa itu yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sebuah kesabaran. Was-shalah, dan sholat digandingkan dengan sholat. Kenapa sabar dikaitkan dengan sholat? Artinya kita melakukan perbuatan baik secara tadrijian, secara perlahan. Tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba baik, beberapa kali mencuri, kemudian sholat dan berdiri di saf yang paling depan. It is impossible. Ini sangat mustahil. Banyak mencuri, tergerak untuk sholat saja mungkin agak berat, apalagi duduk di shop atau berdiri di shop yang paling depan. Artinya bagaimana kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada tahapan-tahapan yang kuat. Hanya orang-orang yang sabar saja yang mungkin bisa melakukan sholat dengan cara istiqamah. Bila tidak istiqamah, berarti tidak sabar. Sholat isya 4 rakaat hanya ditempuh dengan waktu 2 menit 3 menit. Artinya tidak tumakninah, tidak ada ketenangan di dalam beribadah, dan dilakukan sekali waktu saja. Mungkin dalam bulan ini seseorang hanya melakukan sholat asar 5 kali, padahal setiap hari 1 kali, dan 30 hari ya 30 kali. Artinya tidak istiqamah, kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak. Dan tidak ada sikap kehati-hatian, ikhtiyar di dalam beribadah. Nah, beribadah dipastikan harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, dengan kekuatan akal tertentu, dan dengan ketajaman hati nurani tertentu. Itulah yang disebut dengan cahaya. Nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Orang yang tidak pernah beribadah tidak akan mendapatkan emanasi nur ilahi dari Allah yang maha suci. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan juga sholat itu, sholat ibadah itu, wa innaha lakabiratun, sangatlah berat. Secara harfiah artinya kabiratun ini besar, tapi diartikan di sini maknanya adalah berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya ibadah sholat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang memiliki cahaya yang disentuhkan oleh nur ilahi dari Allah yang maha suci. Jadi dalam beribadah kita harus benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Hijr, di menjelang akhir ayat surah Al-Hijr disebutkan fasabbih bihamdi rabbika, dan sebutlah maha suci dengan segala puji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang sujud. Ketika disebutkan wa kum minas sajidin, kita sebagai manusia dituntut untuk bersujud, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu. Itu lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, dan ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sehingga keyakinan benar-benar ada pada dirimu. Jadi beribadah itu harus dengan keyakinan. Apakah dia sholat, ataukah dia puasa, ataukah dia beribadah haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang sangat yakin. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin. Keyakinan itu adalah kekuatan keimanan. Tapi kemudian kita tidak hanya berucap dan mendeklarasikan kalau kita beriman kepada Allah, harus dibuktikan dengan al-a'mal bil arkan. Jadi dengan amaliyah-amaliyah dalam bentuk norma-norma keislaman. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita bicara agak spesifik, misalnya ibadah yang paling utama yang harus dikerjakan adalah ibadah sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sangatlah berat ibadah sholat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Demikian, marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Setelah kita benar-benar beriman kepada Allah, kita dituntut untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan yang paling penting adalah ibadah maghdah terdahulu, baru ibadah-ibadah lain yang disebut dengan ibadah ghairu maghdah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.